Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur atas berkat rahmat dan kelimpahan Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan pada malam ini saya membuat video ceramah atau pidato dengan pidato Kava dengan edisi 367 yang berjudul Cara Islam menumpas mafia peradilan. Baiklah, saya akan memperkenalkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Day Stefani Tampu Bolon dengan nomor NPM 245210. Saya berada di kelas K, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pembukaan, saya akan memulai pidato saya atau ceramah. Cara Islam menumpas mafia peradilan. Beberapa hari lalu, Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ketiganya terjerat kasus suap, vonis bebas tersangka penghilangan nyawa dini Sera Afrianti, Georgorius Ronald Tanur. Kejagung berhasil mengungkap uap suap senilai 20 miliar rupiah dari tersangka kepada 3 hakim tersebut. Penangkapan 3 aparat penegak hukum ini berlanjut pada terbongkarnya dugaan maklar kasus yang melibatkan salah satu mantan pejabat Mahkamah Agung. Di kediaman yang bersangkutan ditemukan uang tunai lebih dari 920 miliar rupiah dan emas antam seberat 51 kg. Banyak pihak mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai langkah untuk membongkar mafia peradilan di tanah air. Mafia peradilan. Sistem peradilan di tanah air memang sudah sejak lama bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan bahwa profesi hakim berisiko terjerat rasuah atau suap. KPK juga mencatat hakim menjadi aparat penegak hukum atau APH yang paling banyak terjerat kejahatan dibandingkan polisi dan jaksa. Pada Oktober 2020, KPK melaporkan jabatan hakim paling banyak terjerat korupsi mencapai 25 orang dan jaksa 11 orang. Penangkapan puluhan aparat penegak hukum menunjukkan mafia peradilan masih berkuasa di Indonesia. Penelitian Indonesia Corruption Watch atau ICW pada tahun 2001 sampai 2002 menemukan bahwa mafia peradilan melibatkan hampir seluruh pelaku di dunia peradilan, mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, panitera, sampai karyawan dan tukang parkir di pengadilan. Ini terjadi mulai dari pengadilan negeri hingga MA. Dalam penelitian tersebut, ICW juga menemukan bahwa korupsi di peradilan dianggap sebagai hal yang biasa. Banyak pengacara yang tidak malu-malu lagi menawarkan sejumlah uang kepada hakim dan jaksa. Bahkan ada pengacara yang menggaji hakim secara bulanan. Hakim, jaksa, polisi, serta panitera juga tidak merasa risih untuk meminta uang
dari pengacara atau para pencari keadilan. Temuan uang hingga hampir mencapai 1 triliun rupiah dan emas 51 kilogram di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung diduga kuat juga terkait mafia peradilan. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, uang tersebut diakui oleh tersangka sebagai hasil pengurusan berbagai perkara di MA saat dirinya masih menjabat pada rentang waktu 2012 hingga 2022. Temuan ini seperti menguatkan sindiran di tengah banyaknya pengadilan di tanah air. Keadilan justru sulit dicari. Tidak gampang untuk rakyat biasa mencari keadilan dan perlindungan hukum. Rakyat kecil baru bisa mendapatkan perlindungan hukum ketika kasus yang menimpa mereka viral di media sosial. Ini seakan menegaskan kaidah no viral, no justice, atau tidak viral, tidak ada keadilan. Menumpas mafia peradilan. Mafia peradilan sesungguhnya hanya bisa ditumpas dengan sistem Islam. Sebabnya antara lain, pertama, Islam menekankan pentingnya iman dan takwa sebagai integritas bagi aparat penegak hukum. Integritas mereka dalam bertugas menjadi penentu status mereka kelak di surga atau di neraka. Abu Buraidah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3 macam, 2 di neraka dan 1 masuk surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenarannya lalu menetapkan keputusan dengan benar, ia di surga. Seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohannya, ia di neraka. Seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, ia pun di neraka. HR Abu Daud. Dengan demikian, asas paling kokoh bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan adil adalah iman dan takwa, bukan gaji atau fasilitas. Penghasilan yang besar atau fasilitas yang mewah bisa kalah oleh gratifikasi yang nilainya jauh lebih besar. Tanpa iman dan takwa, hakim juga bisa ditundukkan oleh kekuasaan dan ancaman. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitab Nizam al-Hukm fi al-Islam menyatakan bahwa seorang qadi atau hakim selain harus memenuhi syarat muslim, balik, berakal, faqih, dan cerdas, ia juga harus mempunyai karakter adil. Orang adil adalah orang yang tidak fasik alias bukan pelaku kemaksiatan. Bagaimana hukum bisa tegak dari mental para pelaku maksiat? Para hakim diingatkan bahwa jabatan mereka bukanlah untuk mencari kekayaan, tetapi menegakkan hukum ala SWT
jabatan yang mereka miliki justru bisa mengancam dirinya di akhirat kelak. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang dijadikan hakim di tengah-tengah masyarakat, maka ia telah disembelih tanpa pisau. HR Abu Daud. Ibnu Salah berkata, maksud disembelih adalah karena seorang hakim berada di antara azab dunia jika dia lurus dan azab akhirat jika dia rusak. Ibnu Salah, Fatwa Ibn Luban Asi Salah halaman 8. Kedua, para hakim dalam peradilan Islam hanya memberlakukan hukum Islam dalam semua kasus keadilan yang mereka hadapi. Kekuatan hukum Islam itu pasti, jelas dan dapat dipahami oleh setiap muslim, terutama para fuqaha. Allah SWT berfirman, siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah kaum fakir. Dalam suatu pengadilan mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya secara mutlak. Tidak ada proses naik banding, kasasi atau peninjauan kasus atau PK, remisi, grasis, dan sebagai berikut. Dengan begitu, peluang terjadinya suap menyuap mafia peradilan semakin berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah patut bagi Allah, bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan atau yang lain tentang urusan mereka. Tikois Al-Azab 33 ayat 36. Kelima, Khalifah akan menjatuhkan sanksi keras bagi aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, dan lainnya yang mendapatkan gratifikasi seperti suap untuk mencurangi keputusan pengadilan. Para pelaku diancam dengan laknat Allah SWT. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laknat Allah atas pemberi suap dan penerimanya. HR Ahmad. Khalifah Umar bin Al-Khattab dengan tegas melakukan audit terhadap harta para pejabatnya. Beliau juga menyita harta para pejabatnya yang dinilai berlebih dari seharusnya. Demikian seperti yang beliau lakukan atas kelebihan harta Abu Hurairah beliau juga menyita hadiah yang dapat Abu Sufyan dari pemberian Muawiyah, anaknya yang menjadi gubernur di Syam. Mustahil tanpa Islam. Penyebab paling mendasar dari kegagalan sistem hukum dan peradilan hari ini karena ia dibangun di atas asas sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Hukumannya pun dibuat oleh manusia sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya. Dari ruang pengadilan yang hampa dan iman dan takwa, kecuali sebagai penghias lisan saja, bagaimana bisa muncul rasa takut untuk berlaku khianat dan curang? Jika Allah SWT saja sudah tidak ditakuti hingga mereka berani berbuat curang dan menyimpang,
Lalu siapa lagi yang mereka takuti? Di dalam Islam, para aparat penegak hukum selalu diingatkan agar jangan pernah merasa aman dari hisab. Dan balasan Allah SWT berfirman, apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah atau yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain kaum yang rugi. TKS Al-A'raf 7 ayat 99. Ketakwaan itulah yang menjadikan Qadi Syurai memutuskan perkara dengan adil, karena keadilannya seorang penguasa sekalipun seperti Khalifah Ali bin Abi Thalib RA kalah dalam sengketa melawan orang Yahudi di pengadilan. Pasalnya, menurut Qadi Syurai, Khalifah Ali tidak punya saksi dan bukti kuat menuduh orang Yahudi mencuri baju besi miliknya. Demikian sebagaimana dikisahkan antara lain oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihaya dan Ibnu Al-Sir dalam Al-Kamil fi At-Tarikh. Jika kaum muslim merindukan pengadilan yang bersih dan mampu menciptakan keadilan hakiki, maka itu hanya ada pada sistem pengadilan Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah SWT di bawah naungan sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah. Karena itu, mari kita gaungkan seruan penegakan syariah Islam secara kafah dan semua aspek kehidupan, termasuk dalam peradilan Islam. Dengan itu keadilan dapat tercipta dengan sesungguhnya. Hikmah, Nabi SAW bersabda, sungguh Allah senantiasa membersamai hakim selamat. Dia tidak menyimpang. Jika dia menyimpang, Allah meninggalkan dirinya dan yang menemani dia adalah setan. HR Ibnu Majah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.